Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Senior Lee, silakan masuk. Wanita itu mendorong pintu batu terbuka dan dengan hormat mempersilahkan Han Lee masuk. Han Lee mengangguk dan berjalan masuk tanpa sepatah kata pun saat wanita itu mengikutinya. Pintu batu kemudian menutup dengan sendirinya dan menghilang, mengembalikan dinding ke penampilan sebelumnya. Setelah masuk, Han Lee melihat lorong batu abu-abu yang tidak tampak terlalu panjang berdasarkan cahaya putih yang dia lihat samar-samar bersinar di ujungnya. Han Lee diam-diam berjalan ke depan dan berbelok di ujung lorong, tiba-tiba menghadap ke pintu batu yang terbuka lebar. Ada seorang pembudidaya formasi inti setengah baya yang berdiri di luar ambang pintu. Ketika dia melihat Han Lee muncul, dia langsung tersenyum dan berkata, "Jadi, Anda rekan Daois Lee. Saya Yun Tian Xiao, penguasa kota. Selamat datang di pertemuan perdagangan saya." Hampir semua rekan Taois telah tiba. Cendekiawan bermarga Yun sangat sopan kepada Han Lee. Dia kemudian dengan acuh menoleh ke wanita itu dan berkata, "Nona muda Wen, jagalah saudara Lee dengan baik. Pastikan untuk tidak mengabaikannya." Rekan Taois Wen, tidak ada lagi keraguan tentang identitas wanita itu. Dia adalah putri Wen Qiang, Wen Xiyue dari Sekte Suara Indah. Apa yang terjadi hingga dia muncul di tempat ini? Itu telah menyebabkan Han Lee takjub, karena dia telah menggunakan seni pertukaran penampilan, wanita itu tidak dapat mengenalinya. Ketika Wen Xiyue mendengarnya, ekspresinya yang berbunga-bunga berubah dan dia buru-buru mengakuinya. Meskipun Han Lee tidak berbalik, dia samar-samar bisa melihat bahwa Wen Xiyue sangat takut pada Yun Tian Xiao. Ekspresi aneh berkedip di mata Han Lee, tapi dia hanya tersenyum dan dengan santai mengatakan beberapa kata formalitas sebelum masuk. Pintu itu mengarah ke aula persegi besar dengan meja bundar besar di tengahnya. Meja itu memiliki lebih dari selusin kursi berlengan yang sangat lebar mengelilinginya. Sebagian besar kursi sudah ditempati oleh pembudidaya lain. Tetapi ketika Han Lee dengan jelas melihat keadaan di ruangan itu, dia memasang ekspresi bingung. Terlepas dari dua pembudidaya formasi inti wanita yang duduk sendirian, pembudidaya formasi inti pria masing-masing bersama dengan seorang pembudidaya wanita yang cantik dan memikat. Para pembudidaya wanita ini berada di puncak ki kondensasi atau pendirian yayasan awal, dan masing-masing dari mereka semua adalah wanita muda yang luar biasa cantik. Sementara Han Lee melihat ini dengan linglung, dia tiba-tiba mencium aroma manis, dan tubuh yang lembut dan gemetar berdiri di sampingnya. Tubuh Han Lee menegang dan dia perlahan berbalik untuk melihat wajah yang kaku dan cantik. Wen Xiyue telah mengambil inisiatif untuk mendekat padanya, membiarkannya mencium aroma memabukkannya. Han Lee mengerutkan kening, tapi dia tidak mendorong wanita itu dengan tindakan menyesatkan. Sebaliknya, dia kembali melirik pembudidaya perempuan di sisi pembudidaya formasi inti laki-laki dengan tatapan mengerti. Setelah beberapa pemikiran, dia melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dan menuju kursi kosong sebelum duduk. Wen Xiyue melakukan hal yang sama seperti pembudidaya wanita lainnya, dan dengan enggan duduk di sampingnya sambil bersandar ke dada Han Lee. Untuk saat ini, dada Han Lee ditemani hangat oleh seorang wanita cantik. Sama seperti Wen Xiyue diam-diam menekan dadanya ke Han Lee mengendurkan lengan yang dia lingkarkan di pinggangnya. Wen Xiyue tertegun sejenak. Dia kemudian tanpa sadar melirik Han dengan sedikit kebingungan. Pada saat itu, Han Lee dengan tenang memeriksa yang lain di ruangan itu. 8 pembudidaya formasi inti lainnya menatap ke arah Han Lee juga. Meskipun mereka menganggap penampilan Han Lee aneh, mereka tidak mengungkapkannya di wajah mereka. Sebaliknya, sebagian besar orang memandang Han Lee dengan senyum ramah. Ekspresi Han Lee santai dan dia membalas gerakan itu. Beberapa saat kemudian, 6 pembudidaya formasi inti memasuki aula,
masing-masing dengan pembudidaya wanita muda yang cantik di sisi mereka. Han Li menyaksikan ini dengan ekspresi biasa, tetapi hatinya merasa takjub. Yun Tianxiao pasti memiliki keterampilan yang signifikan untuk menemukan begitu banyak pembudidaya wanita muda dan cantik. Semua budidaya mereka juga tidak dangkal, tetapi mereka masih pada tingkat yang berbeda-beda. Sama seperti Han Li merenungkan ini, Yun Tianxiao akhirnya memasuki aula dengan keindahan anggun dan elegan melilit lengannya. Wanita itu berada di tahap pendirian yayasan akhir. Nona Fan. Hati Han Li terguncang saat melihatnya. Dia adalah utusan kanan Sekte Suara Indah, Nona Fan. Sepertinya dia memiliki hubungan yang agak dalam dengan penguasa kota. Pertemuan perdagangan ini seharusnya cukup menarik. Terlepas dari kegembiraan dan harapan di hatinya, Han Li mampu mempertahankan ekspresi tenangnya. Ah! Wen Xiyue samar-samar gemetar di sebelah Han Li. Rangan samar dan menyakitkan keluar dari mulutnya yang mungil. Kedengarannya seolah-olah itu mengandung rasa malu yang bingung. Han Li tertegun sejenak dan tidak bisa menahan pandangan bingung padanya. Dia menemukan wajahnya memerah dan malu. Dia juga menemukan bahwa lengannya tanpa sadar menggenggam dadanya. Dia bahkan merasakan jari-jarinya mencubit sesuatu yang kenyal dan bulat. Sensasi lembut dan luar biasa ini mengguncang kedalaman jiwa Han Li. Dia segera menarik tangannya keluar. Leher halus Wen Xiyue sekarang memerah. Dia ragu-ragu mengangkat kepalanya dan menatap wajah Han Li dengan sedikit keheranan. Jejak tidak nyaman samar-samar muncul di wajah Han Li, tapi dia pura-pura tidak menyadarinya, mengendurkan lengannya di sekelilingnya. Meskipun dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pria terhormat, wanita ini dapat dianggap sebagai kenalan, menyebabkan Han Li agak malu. Han Li menemukan bahwa tampilan aneh ini tidak diperhatikan oleh orang lain di ruangan itu. Perhatian mereka telah ditangkap oleh Yun Tianxiao yang sudah duduk di kursi utama dengan Nona Fan dengan anggun siap di sisinya. Yun Tianxiao tersenyum lebar dan berkata, "Saya benar-benar merasa terhormat Anda 13 rekan Daois berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan ini. Meskipun ada 2 rekan Daois yang harus pergi lebih awal, pertemuan perdagangan ini sudah yang terbesar. Semua orang sekarang dapat mengambil barang-barang mereka. Berikan item Anda pengenalan singkat, dan kemudian, semua orang dapat mulai menawar atau menawarkan pertukaran. Terima tawaran apapun yang menyenangkan Anda." Dia kemudian menoleh ke pria tua berjubah biru yang gemuk dan tersenyum. Dia jelas menunjukkan baginya untuk memulai. Sampai saat ini, lelaki tua gemuk itu memeluk erat tubuh seorang kultivator wanita mungil. Setelah melihat senyum Yun Tianxiao, dia dengan enggan mengendurkan cengkeramannya di pinggangnya dan dengan santai berkata, "Karena ini masalahnya, saya akan mulai. Saya telah membawa beberapa barang bagus kali ini. Saya bersedia untuk menukarnya dengan bahan apapun yang saya butuhkan." Setelah itu dikatakan, lelaki tua itu berdiri dan meletakkan kantong penyimpanan dari pinggangnya ke atas meja. Banyak item tiba-tiba muncul di atas meja dalam pusaran cahaya merah yang berputar. Ki spiritual yang dipancarkan benda itu tampak signifikan. 3 manik-manik roh surgawi, inti iblis hiu penyergap, kulit binatang buas laut. Pria tua itu memberikan pengenalan yang bangga untuk setiap itemnya, mengesankan sejumlah kecil pembudidaya di meja. Jelas bahwa masing-masing item ini cukup langka. Han Li tidak bisa menahan senyum dingin pada barang-barang itu. Sementara barang-barang ini dapat dianggap benar-benar berharga bagi pembudidaya formasi inti biasa, mereka sama sekali tidak biasa baginya. Item paling langka di antara mereka, inti iblis Ambusher Sharp, hanyalah inti iblis kelas 6. Han Li secara pribadi telah memusnahkan setidaknya 8 binatang iblis dari jenis tertentu. Ketika lelaki tua gemuk itu selesai memperkenalkan barang-barangnya, dia duduk kembali dan sekali lagi memeluk wanita mungil di sisinya. Dia memiliki wajah penuh kesombongan.
Wanita ki kondensasi awalnya agak tidak mau dipegang olehnya, tapi sekarang, matanya tanpa sadar bersinar dengan cahaya lembut. Setelah lelaki tua itu duduk, orang yang duduk di sebelahnya, seorang eksentrik dengan ikat kepala bersulam merah, batuk kering dan berdiri dengan goyah. Orang ini agak keriput dan tampak seolah-olah angin sepoi-sepoi akan meniupnya. Aku hanya membawa satu item. Telur binatang dari kelas 5 Dark Choil Worm. Dia berbicara tanpa tergesa-gesa dan mengeluarkan telur binatang kuning dari jubahnya tak lama setelah dia selesai berbicara. Itu seukuran telur ayam, cacing Dark Choil. Setelah eksentrik selesai berbicara, mata para pembudidaya lainnya menjadi cerah, dan mereka dengan kaku menatap telur binatang iblis dengan tatapan tajam. Masing-masing pembudidaya lainnya mengeluarkan barang-barang mereka, dan seperti yang diharapkan, mereka masing-masing patut diperhatikan dan terbukti berharga bagi pembudidaya formasi inti. Tidak heran jika pasar rahasia ini mengadakan pertemuan khusus. Han Li dengan acuh melirik barang-barang yang disajikan. Meskipun barang-barang itu tidak menarik baginya, mereka sangat memancing minat para pembudidaya lainnya, memanaskan suasana di dalam ruangan. Ketika giliran Han Li tiba, dia dengan santai mengeluarkan beberapa bahan binatang iblis kelas 6 dan 7 yang langka. Tentu saja, ini menimbulkan kejutan. Segera, giliran kultivator terakhir, seorang pria parubaya berkulit gelap. Dia termasuk di antara 3 pembudidaya formasi inti menengah di meja. Yang lain menatapnya dengan sedikit rasa hormat. Pada saat itu, orang itu mengeluarkan 2 barang dari kantong penyimpanannya dan dengan santai meletakkannya di atas meja dengan ekspresi yang tidak berubah. Ada pelat tembaga hitam pekat seukuran telapak tangan, dan sepotong tulang abu-abu sepanjang setengah kaki. Tampaknya berasal dari tulang belakang beberapa hewan. Mayoritas pembudidaya yang hadir menatap kosong pada barang-barang itu, tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Mereka semua menunggunya untuk memberikan penjelasan. Tetapi setelah dia mengeluarkan barang-barang itu, dia berkata, "Saya hanya akan menjual 2 barang ini kepada mereka yang mengenalinya. Jika Anda tidak ditakdirkan untuk mereka, jangan mencari mereka." Dia kemudian bersandar ke kursinya tanpa peduli dan menyipitkan matanya, tidak memperhatikan wanita cantik yang dekat dengannya, membuatnya sedikit malu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka diam-diam saling memandang. Hanya Han Li dan Yun Tianxiao yang mengungkapkan sedikit perubahan ekspresi ketika mereka menatap barang-barang itu. Ekspresi aneh berkedip di wajah Han Li. Meskipun dia agak jauh dari barang-barang itu, ketika dia menyapu indera spiritualnya yang luar biasa melewati mereka, dia dapat dengan jelas mengatakan apa itu. Meskipun tulang itu bukan milik binatang iblis biasa, itu sama sekali tidak menarik minatnya. Namun, dia agak tertarik pada pelat tembaga, karena ada beberapa karakter kuno yang membingungkan yang tertulis di atasnya. Karakter kuno hampir sama dengan yang ada di dalam buku persembunyian tua dari teknik penyembunyian Ki tanpa nama. Mungkinkah ada hubungannya dengan itu? Bahkan sekarang, Han Li tidak mampu sepenuhnya memahami isi buku kuno itu. Saat Han Li dalam hati merenungkan ini, Yun Tianxiao tersenyum dan tertawa. Setelah menyapu pandangannya ke tulang, Yun Tianxiao dengan bercanda berkata, "Haha. Saya tidak berharap Brother Sun begitu murah hati untuk mengeluarkan tulang roh dari binatang iblis kelas 8. Saya benar-benar tergoda." Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir dan menyebabkan kegemparan. Item itu bisa dianggap sebagai yang paling berharga yang ditampilkan. Tulang roh dari sebuah keberadaan pada tingkat binatang iblis kelas 8 jelas merupakan harta karun aneh yang jarang terlihat oleh para pembudidaya formasi inti. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar. Bisakah orang ini memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Kultivator Sun terkekeh setelah mendengar bahwa Yun Tianxiao dapat mengetahui asal-usul tulang tersebut. Setelah meliriknya dalam-dalam,
dia tidak berbicara lebih jauh. Pada saat itu, pertemuan perdagangan menjadi acara yang cukup meriah. Semua orang memasang ekspresi kegembiraan. Teman pembudidaya wanita juga menatap barang-barang di atas meja dengan ekspresi penuh gairah. Ketika Han Li melihat ini, dia tanpa sadar menoleh ke Wen Xiyue untuk menemukan bahwa dia juga memasang ekspresi penuh gairah. Tampaknya barang-barang ini memiliki daya pikat yang tak terbantahkan terlepas dari status seseorang. Pada saat itu, lelaki tua gemuk itu mulai membuat daftar kondisi di mana dia akan menukar barang-barangnya. Manik-manik roh surgawi dapat ditukar dengan beberapa batang tanaman obat berusia 500 tahun ke atas. Inti iblis membutuhkan tendon binatang iblis kelas 7. Tentu saja, saya juga bersedia menukarnya dengan batu roh yang cukup. Dan, melihat bahwa semua orang berhasil mengeluarkan harta berharga, arogansi lelaki tua gemuk itu sebagian besar telah larut. Ketika dia berbicara tentang tendon, dia tanpa sadar melirik ke arah Han Li ketika Han Li kebetulan memiliki satu di sisi mejanya. Sayangnya, Han Li tidak tertarik pada inti binatang iblis kelas 6. Dia hanya terus duduk dengan Wen Xiyue dalam pelukannya yang longgar. Aku memang menginginkan inti iblis kelas 6 itu, tapi aku tidak memiliki tendon roh. Berapa banyak batu roh yang kamu inginkan untuk itu? Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan sangat tertarik. Seperti yang diketahui rekan Daois, binatang iblis jauh lebih sulit didapat daripada sebelumnya. Dengan demikian, harganya akan lebih tinggi. Saya akan membutuhkan 15.000 batu roh untuk itu. Pria tua gemuk itu tampak tidak mau berpisah dengannya dan menanggapi dengan harga yang jelas tinggi. Ketika lelaki tua berambut putih itu mendengar ini, dia tersenyum pahit dan tidak banyak bicara lagi. Jelas harga tinggi telah membujuknya. Aku ingin inti iblis itu. Seorang wanita tua berambut putih berkata tanpa ekspresi. Segera setelah dia berbicara, sebuah kantong penyimpanan terbang ke arah lelaki tua gemuk itu. Pria tua gemuk itu menerima kantong penyimpanan dan memasang ekspresi puas setelah memeriksanya. Hanya Nona King yang bisa begitu berani. Kami pembudidaya miskin tidak bisa berharap untuk membandingkan. Pria tua itu sepertinya mengenali wanita itu dan melemparkan inti binatang iblis ke arahnya sambil tertawa kecil. Wanita tua berambut putih itu dengan dingin mendengus dan menangkap inti binatang iblis. Setelah memeriksanya, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Para pembudidaya lain mulai bertanya tentang barang-barang lelaki tua gemuk lainnya, dia kemudian menyingkirkan barang-barang yang tersisa. Penawaran berikut untuk telur cacing Dark Coil eksentrik pita merah menciptakan kontes besar. Karena kondisinya cukup lemah dan dia juga menerima batu roh, telur binatang iblis terbuka untuk semua orang. Pada akhirnya, telur binatang itu ditukar dengan beberapa botol pil obat yang berharga oleh seorang pembudidaya berpakaian merah. Setelah 6 orang, akhirnya giliran Han Li. Han Li melihat tumpukan bahan berharga di depannya dan merasakan beberapa tatapan membara jatuh padanya. Di antara mereka adalah lelaki tua gemuk yang sangat menginginkan tendon roh. Han Li dengan lembut tersenyum, dia bersandar ke kursinya dengan Wen Xiyue di lengannya dan dengan tenang berkata, saya tidak ingin barang apapun untuk bahan-bahan ini. Saya hanya bersedia menukarnya dengan informasi. Selama informasi Anda memuaskan saya akan memberikan semua materi ini kepada Anda. Informasi. Kata-kata Han Li mengejutkan. Meskipun mereka agak terkejut, tidak ada yang membuat keributan. Sebaliknya, mereka semua melirik Han Li dengan rasa ingin tahu, dengan tenang menunggu untuk mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Mata Yun Tianxiao bergerak dan kecurigaan melintas di wajahnya. Han Li dengan santai bertanya, mungkinkah ada di antara kalian rekan Taois yang tahu lokasi sarang binatang iblis kelas 8? Saya ingin menggunakan materi ini untuk memperoleh informasi tersebut. Binatang iblis kelas 8. Setiap orang mengambil napas dengan ekspresi sangat terkejut.
Mungkinkah rekan Daois bercanda? Apakah Anda berniat melawan binatang iblis kelas 8? Pria tua gemuk itu memasang ekspresi tidak percaya. Saat Han Li mengetuk meja, dia berkata, tentu saja tidak. Saya menggunakan informasi untuk hal lain. Tapi saya tidak tertarik untuk mengatakan secara spesifik. Pada saat yang sama, dia menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lainnya tanpa jejak kesopanan. Mereka mengungkapkan keheranan dan keterkejutan, yang membuat Han Li kecewa. Tatapan Han Li kemudian jatuh ke pembudidaya berkulit gelap bermarga Sun. Ketika kultivator Sun melihat Han Li menatapnya, dia terkejut, tetapi segera mengerti. Dia tersenyum dan bertanya, mungkinkah rekan Taois percaya bahwa saya memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Sayangnya, rekan Daois Li salah. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Han Li mengungkapkan kekecewaan dan menghela nafas dalam-dalam. Tetapi pada saat itu, Han Li mendengar suara manis berkata, saya tahu lokasi dari binatang iblis kelas 8, tetapi saya tidak menginginkan materinya. Saya memiliki kondisi yang berbeda untuk rekan Daois Li. Han Li sangat terkejut dengan siapa yang berbicara. Han Li tidak percaya berkata, Anda memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8. Orang yang berbicara adalah wanita dalam pelukannya, Wen Xiyue. Sedikit bersandar ke Han Li, Wen Xiyue tampak sangat tenang saat dia melihat ke wajah Han Li dan berkata, itu benar. Aku tahu perkiraan lokasi sarang binatang iblis kelas 8. Nona Fan memasang ekspresi takjub, tetapi dia segera menegur Wen Xiyue dengan ekspresi dingin, Xiyue, omong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana Anda bisa memiliki informasi tentang binatang iblis kelas 8? Jangan bicara tanpa berpikir. Sementara Han Li ragu, dia tiba-tiba merasa wanita itu semakin dekat dengannya. Dia dengan tegas berkata, Bibi Fan. Xiyue benar-benar tahu keberadaan binatang iblis kelas 8. Saya tidak punya niat untuk menipu Senior Li. Tolong, tenanglah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.